Hai guys, kembali lagi bersama kami, saya Coach Johnson Dan saya Dr. Caleb. di Fitter Company Talks. Dalam pembahasan hari ini kita akan ngobrolin tentang stres. Namun secara spesifiknya adalah work related stress atau stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, ngomong-ngomong tentang stres, siapa sih yang nggak pernah merasakan stres ya tentunya ya. Tapi tentunya bukan tentang stresnya, tapi bagaimana kita manage stres tersebut. Kalau dari kedokteran sendiri, kira-kira stres itu bagaimana? Stres kalau yang kita tahu kan sebenarnya itu adalah hal yang apa-apa sedikit bilangnya stres, ya, hal yang buruk ya bilangnya ya. Tapi padahal tidak demikian. Gue lagi stres banget nih. Nah, sebenarnya tidak demikian, Coach. Jadi stres sendiri itu ada dua. Jadi ada yang baik, ada yang buruk ya. Atau istilah kerennya ada yang namanya distress, itu yang buruk, dan yang baik, eustress. Nah, jadi sebenarnya ada distress yang tidak baik, yang eustress yang baik. Nah, apa bedanya? Nah, kalau stres ya stres aja sih. Iya. Kan kalau masyarakat bilang gimana? Bedanya apa? Nah, kita bahas yang eustress dulu ya, karena yang paling lebih sedikit lah sebenarnya. Eustress itu hal-hal kalau yang stres-stres yang menimbulkan rasa positif di dalam tubuh kita. Stres apa yang bikin positif? Nah, seperti misalnya kita melakukan latihan fisik atau olahraga ya, sebenarnya tubuh kita mendapatkan stres tuh. Physical stress sebenarnya. Tapi sebenarnya itu bermanfaat baik. Dan itu adalah eustress ya. Walaupun demikian, kalau terlalu banyak bisa tentunya jadi distress ya. Jadi sebenarnya eustress sama distress itu tergantung dosisnya. Bisa tergantung dosis, betul. Tapi memang ada stres-stres tertentu yang biarpun dosis kecil itu udah adalah distress ya. Make sense, betul. Nah, berarti kalau secara physical stress berarti ada mental stress juga dong ya? Ada. Eustress yang mental stress yang mana nih? Eustress yang mental stress. Tentu ya kayak mental. Ya. Tentu ya kalau kita mungkin belajar kali ya. Belajar ya kalau kita membebani pikiran, membebani kita punya otak lah asalnya. Itu membuat kamu semakin pintar, mungkin itu bisa masuk kategori eustress kali ya? Bisa, tapi kalau terlalu banyak mungkin ya jadi distress juga kali ya Coach. Berarti berhubungan sama time management. Iya. Jadi kalau misalnya kita belajar berlebihan, gak ada istirahat, gak ada have fun-nya, maka lama-lama lebih gampang distress malah ya. Nah, kalau ngomongin tentang distress nih, itu bisa terbagi jadi berarti semua aspek ya, physical, mental. Jadi gimana itu kalau distress itu sendiri? Sebenarnya distress sendiri itu kalau secara umum ya, pertamanya tentu secara mental dahulu itu. Yang dia akan berdampak secara mental dahulu. Ya, kecuali kalau yang misalnya olahraga ya, kita nggak ngomongin olahraga, kita ngomongin stres secara general, stres yang sehari-hari kita alami. Misalnya dalam pekerjaan, aduh stres nih, banyak pekerjaan segala macam. Ini akan mengenai mental dahulu pertama-tama. Tapi nggak hanya mental. Lama-kelamaan bisa mengenai masalah fisik juga, terganggu performa kerja. Efek-efek sampingnya kira-kira nih untuk teman-teman yang di kantoran nih, efek-efek sampingnya mungkin lebih gampang tersinggung. Jadi badannya bawaan capek terus mungkin kayak gitu ya. Emosinya tak stabil. Emosinya tidak stabil. Oke. Nah, ngomong tentang emosi sendiri, pastinya teman-teman pernah ngerasain yang apa istilahnya cranky. Cranky atau bisa juga karena lapar. Bisa. Ya, hungry gitu. Iya. Stres juga sebenarnya. Tahu ya, hungry. Itu bikin stres juga ya. Jadi kurang makan juga stres misalnya. Nah, kalau yang work related stress nih, dokter, ada dikejar deadline, ya. Misalnya sudah ada project tapi aduh ini belum beres-beres juga padahal besok udah harus disubmit. Wah, gue bakal dimarahin bos nih, itu bisa jadi stres ya. Nah, peer pressure, misalnya punya teman yang mungkin bisa dibilang toksik gitu, yang malah temannya ngasih kerjaan ke kita semua, ya itu bukan teman, itu musuh sebenarnya dalam selimut. Kemudian overtime atau suka lembur, padahal kan lembur kan tujuannya untuk mendapatkan income lebih. Nah, gimana nih kira-kira kalau ngomongin tentang lembur, dokter? Nah, ini tricky ya maksudnya. Kan dikejar deadline, lu harus lembur dong. Iya, kadang memang kita mau nggak mau kita harus lembur ya, untuk mengejar deadline ya. Tetapi jangan jadikan ini jadi kebiasaan, karena udah biasa. Misalnya bekerja, kalau yang bekerja kan 8 jam ya sehari ya, misalnya yang office hour, tapi sering berlembur jadi 12, 15 jam bahkan menjadi habit seperti itu karena udah sering. Nah, ini menjadi nggak bagus sebenarnya. Sama unhealthy environment atau lingkungan yang kurang sehat mungkin
gitu Iya. ya. Itu mungkin misalnya kantornya tidak memiliki desain yang rapi, atau misalnya dekat dengan apa, tidak terlalu diperhatikan higienisnya Iya. atau kebersihannya, itu Iya. juga akan membuat kita cepat stres. Iya. Oke, nah itu berhubungan dengan work related stress. Nah di sini kan waktu kita discuss, teman-teman, si dokter Caleb bilang sebenarnya stress coping itu lebih penting daripada stresnya itu sendiri. Stress coping itu apa sih? Stress coping ya itu adalah cara kita untuk mengurangi stres ya, stress reducing gitu ya. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi untuk stres kalau memang baik ya, seperti yang tadi kita sudah bicarakan, ada yang eustress. Tapi kalau di stres ini kan nggak baik ya. Nah, kalau yang nggak baik terlalu banyak, terlalu tinggi, maka bisa berdampak buruk. Oleh karena itu kita harus secara istilahnya homeostasis, kalau di dalam istilah kedokteran Ya. itu harus Diseimbangkan. supaya balance ya, Diseimbangkan. dalam hidup ya, harus balance. Nah, stress coping itu sendiri kan terbagi jadi dua, kata dokter. Ya. Ada yang unhealthy sama yang healthy. Betul. Apa sih bedanya? Nah, seringkali ya kadang kita mencari cara untuk mengurangi stres itu dengan berbagai cara. Setiap kita punya cara yang sendiri-sendiri, beda-beda ya. Coach sendiri beda dengan saya tentunya untuk mengurangi stres ya. Saya suka mengurangi stres dengan nonton misalnya, seperti itu ya. Nge-gym itu bagi saya adalah mengurangi stres. Tapi mungkin orang-orang yang lain nge-gym ini malah bikin stres sendiri ya. Latihan malah bikin stres sendiri. Nah, yang saya maksudnya ada dua, mengurangi stres yang ada yang healthy dan Kayak unhealthy lebih ya. tepatnya memanage. Manage ya. Kalau kita bilang mengurangi itu tampaknya masih kurang tepat ya, proper. Katanya memanage stres gitu. Ada yang memang mungkin sudah terlalu overwhelmed atau overloaded dan mereka melakukan manajemen stres atau stress coping dengan ada dua hal itu tadi, healthy. Yang healthy bisa dari olahraga, Betul. bisa dengan meditasi, Ya. itu ya mungkin Betul, ya. betul. Kemudian bisa juga kita misalnya traveling, itu juga termasuk yang healthy. Iya. Tapi kalau kita berbicara olahraga, sebenarnya kan olahraga itu sendiri bisa unhealthy, Iya. lari. Betul. Nah jadi sebenarnya yang membedakan antara healthy dan unhealthy ini kategorisasinya gimana? Jadi balik lagi tadi seperti yang saya sudah sampaikan Apapun yang dosis kelebihan. ya. Apapun yang kelebihan jadi tidak baik ya. Air putih pun sebenarnya baik ya kita minum ya. Ya, Kalau itu. kebanyakan jadi nggak bagus juga. Berarti tapi kalau misalnya secara ekstrimnya ya, unhealthy itu mungkin copingnya dengan binge eating, Iya. atau drugs Dengan gitu. obat-obatan. Atau misalnya Dengan narkotik, segala ya, macam ya. dengan menggunakan drugs atau obat-obat terlarang itu yang supaya beban pikirannya hilang gitu. Iya. Mungkin itu kan ya. Iya itu yang tidak baik. Tapi memang sih dari sebagian besar klien saya yang bermasalah dengan pola makan, mereka biasanya tuh menjadi pelarian instead of gue suka banget makan ini, tapi lebih ke pelarian sih. Jadi itu mungkin yang dibilang dengan unhealthy ya. Iya. Nah kalau berbicara dengan coping itu sendiri, tentunya kita maunya semuanya yang sehat-sehat aja. Tapi kan kita kembali lagi nih teman-teman yang nonton, sebenarnya kan stress coping orang berbeda-beda. Jadi berhasil di saya belum tentu berhasil di dokter Caleb itu, betul ya. Jadi artinya yang harus kamu lakukan adalah mencari tahu stress coping kamu yang healthy version. Betul. tentunya. Kenali diri. Kenali diri ya. Jadi itu paling penting. Maksudnya kenali diri caranya bagaimana? Apakah dengan mengakses wants atau needs-nya atau bagaimana? Ya itu Ada bisa. tips nggak kira-kira? Bisa dicari seperti itu ya. Needs-nya seperti apa? Lakukan apa yang disuka sebenarnya. Paling simple tipsnya ya melakukan apa yang disuka dan coba banyak hal. Kalau suka julitin orang gimana? Itu tidak baik ya. Itu masuknya unhealthy. Itu unhealthy ya? Sudah jelas. Itu udah jelas ya. Sudah jelas. Tapi kalau ngomongin tentang cerita film kan nggak apa-apa ya teman-temannya. Nggak apa-apa. Kecuali ngomongin orang. Oke, nah pertanyaannya untuk teman-teman, how do you deal with your work stress life? Bagaimana cara kamu dealing atau bagaimana cara kamu mengatasi kalau sudah merasa nih, gue overwhelmed nih, kayaknya gue butuh liburan, gue butuh makan atau butuh olahraga. Bagaimana cara kamu mengatasi distress atau stres yang sudah menjurus ke hal-hal negatif? Dokter sendiri ada tambahan? Ya ini penting. Dari pertama tadi yang udah tips yang kita bicarakan ya. Jadi kenali diri Anda. Kalau masih bingung ya bisa komen apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi kebingungan, atau yang selama ini rekan-rekan sudah pernah lakukan dan itu ternyata berhasil. Well, sharing ke kita juga pengen tahu. Ya sharing, tapi mungkin sebagai
yang perlu digarisbawahi juga bahwa apapun itu yang berlebihan tidak baik. Ya. Misalnya memang kalau misalnya stres copingnya adalah dengan nonton drama Korea misalnya. Kalau dilakukan sampai Jadi lupa waktu ya. non-stop akhirnya akan mengganggu Iya. istirahatnya mereka juga. Iya. Jadi mungkin semuanya harus dicari balance-nya. Betul. Dan balance orang berbeda-beda tentunya. Mungkin di saya balance-nya A tambah apa 1 tambah 1 sama dengan 2, mungkin di Caleb berbeda ya. Ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Sudah. Seru banget pembahasan stres ini. Saya sampai stres ngomonginnya. Stres mungkin enggak. Oh iya. Oh, stres kan berbagi. Oke, teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Stay healthy. Bye.